Pemirsa, akankah kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas naik ke tahap penyidikan? Kita akan membahasnya bersama mantan penyidik KPK Lakso Anindito. Selamat malam, Pak Lakso. Selamat malam, Mbak Fitri. Apa kabar? Sehat. Baik, Pak Lakso, kasus dugaan korupsi kuota haji ini kan diungkap oleh Pansus Angket DPR sejak 2024 lalu dan baru kali ini mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjalani pemeriksaan oleh KPK. Menurut Anda bagaimana arah penyelidikan pasca diperiksanya mantan Menak ini? Ya, saya melihatnya bahwa yang pertama KPK saat ini memiliki tingkat kepercayaan dia yang lebih tinggi. Kenapa? Karena sudah sampai pada pemanggilan yang dianggap sebagai pengambil keputusan pada saat kuota haji tersebut diberikan. Jadi waktu itu Pak Yakut kan sebagai Menteri Agama memiliki posisi yang paling strategis dalam pengambilan keputusan. Jadi yang pertama saya melihat bahwa KPK ini sudah dalam fase yang sangat percaya diri untuk bisa melanjutkan proses penyidikan. Kedua, saya melihat bahwa dari sisi pembuktian ketika kita sudah sampai memanggil pihak-pihak pengambil kebijakan, maka harusnya bukti-bukti lain itu sudah dikumpulkan secara jelas. Ini mengapa? Karena pemanggilan pihak-pihak pengambil kebijakan itu pasti KPK membutuhkan landasan-landasan atau bukti-bukti yang akan dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. Jadi saya melihat yang kedua, proses penyelidikan di kasus ini sudah sampai pada tahapan yang lebih serius. Yang ketiga, ini yang menjadi penting bahwa yang perlu dilakukan publik adalah mengawal untuk mendorong KPK agar segera menaikkan kasus ini pada tahap penyidikan. Karena melihat bahwa kasus ini merupakan salah satu kasus yang melawan dari intervensi politik. Jadi saya melihat bahwa inilah kita saatnya KPK untuk menindaklanjuti kasus ini dengan lebih serius dan menaikkannya ke tahap selanjutnya yaitu tahap. Oke, Pak Lakso, dalam kasus ini menurut Anda potensi perbuatan melawan hukumnya seperti apa jika kemudian merujuk pada Undang-Undang Haji dan Umroh, di mana kan sebetulnya pembagian kuota haji khusus dan reguler ini seharusnya 92% berbanding 8%. Ya, jadi kita tentunya secara proses pembuktian KPK pastinya akan didasarkan pada dua hal selama pengalaman saya jadi penyidik. Yang pertama dari soal melawan hukum yang sifatnya formil, yaitu KPK akan mengonfirmasi apakah memang kebijakan tersebut itu adalah kebijakan yang memiliki landasan hukum atau tidak. Itu pasti akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi yang kedua, yang menjadi hal penting juga untuk bisa diungkap dengan standarnya KPK adalah bagaimana kebijakan itu diambil dan motif apa yang menyebabkan kebijakan itu diambil. Itu menjadi suatu hal yang akan mendukung apa yang disebut sebagai niat jahat atau mens rea dari menteri saat. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah menteri pada saat itu memang memutuskan mengambil kebijakan tersebut tanpa ada intervensi atau dengan adanya intervensi dengan alasan-alasan tertentu, termasuk keuntungan pribadi atau hal-hal lainnya. Inilah yang perlu diperpanjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, baik Pak Lakso, Anda sebagai mantan penyidik KPK berdasarkan pengalaman Anda, sebetulnya peran dari seorang menteri ini seperti apa? Apakah kemudian seharusnya mengetahui mengenai pembagian kuota tambahan haji ini atau bisakah hal ini ataupun kebijakan ini berjalan tanpa sepengetahuan menteri? Sama sekali tidak mungkin, Mbak. Ketika ada satu kebijakan yang berdampak secara nasional dan juga merupakan salah satu core bisnis dari Kementerian Agama, itu diambil tanpa ada pengetahuan atau persetujuan dari Menteri Agama. Nah, di sini saya melihat bahwa memang Pak Yakut merupakan salah satu pihak yang sebetulnya harus bertanggung jawab dalam proses pengambilan kebijakan terkait dengan kuota haji tersebut. Jadi ini bukan hanya soal posisi secara formil saja, tetapi secara substansial, baik formil maupun real, Pak Yakut itu memiliki otoritas untuk bisa menentukan apakah memang kebijakan tersebut akan diambil atau tidak. Saya meyakini bahwa kebijakan ini pasti merupakan kebijakan yang harus diambil bukan hanya lagi pada tingkat dirjen, tetapi diambil pada tingkat menteri.
Baik, kembali mengenai pembuktian Pak Lakso, bagaimana kemudian ataupun apa saja alat bukti yang harus didalami oleh KPK untuk menemukan ada tidaknya unsur pidana korupsi dalam kasus ini? Tadi kemudian Anda sudah berbicara mengenai mens rea, bagaimana mengenai bukti suap, bagaimana mengenai konflik kepentingan? Ya, saya melihat dari pihak-pihak yang dipanggil ya, Mbak Vito ya. Ini kan pihak yang dipanggil dan juga kalau bukti yang sifatnya tertulis dan lain-lain ini kan memang yurisdiksi dapurnya KPK ya. Tapi dari komposisi pihak yang dipanggil itu kan mulai dari pihak pelaksana teknis ya sampai dengan pengambil kebijakan tertinggi juga yang dipanggil itu adalah pihak penyelenggara travel umroh dan hajinya yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Nah, saya melihat bahwa dari sisi kelengkapan pihak-pihak yang dipanggil itu sudah menunjukkan adanya pendekatan yang cukup komprehensif ya untuk bisa menjadikan adanya bukti permulaan bagaimana diamatkan dalam pasal 41 Undang-Undang KPK bahwa ketika suatu perkara di KPK dari penyelidikan naik ke tahap penyidikan itu harus ada bukti permulaan cukup dan bukti permulaan cukup itu ditafsirkan sebagai dua barang bukti. Nah, saya melihat bahwa dua barang bukti itu harusnya sudah terkumpul ya dengan pemanggilan saksi tersebut dan sudah layaknya KPK untuk dapat menaikkan ini menjadi tahap ini. Baik Pak Lakso, kita tunggu saja bagaimana kinerja penyidik KPK berikutnya, apakah kasus ini akan naik ke tahap penyidikan atau tidak. Terima kasih Pak Lakso Anindito telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.